Oke teman-teman semuanya, jadi inilah dia suasana pagi ya di depan Krishna Bungalow Sekotong. Kita lagi menikmati awan pagi menjelang matahari terbit teman-teman di jam 6.15. Jadi beginilah ya suasana pagi ini teman-teman. Kita ditemani oleh suara deburan ombak di pantai dan lembayung langit yang sangat luar biasa nih. Ini sambil menunggu Superma mempersiapkan kopi, Om Bro mau jalan-jalan dulu, mau olahraga kecil dulu di depan Krishna Bungalow Sekotong. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita mandi, bersih-bersih, siap-siap untuk check out, kita mau breakfast dulu. Nah, ini kita akan cek seperti apa menu breakfastnya di Krishna Bungalow ini teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita breakfast dan kita beres-beres barang untuk melanjutkan perjalanan kita di hari kedua, di day 2, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Jadi setelah Om Bro putuskan, karena setelah kita kemarin pakai ekspor di sore hari, si GoGoPro ternyata rimnya masih bermasalah. Dan Om Bro putuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke jalur yang ekstrim. Om Bro putuskan untuk menservis dulu si GoGoPro ke HP Set Lombok di daerah Mataram teman-teman. Jadi Om Bro putar balik dulu ya, mohon maaf. Jadi ini merupakan hari kedua, ini adalah hari yang kurang beruntung untuk Om Bro. Walaupun di hari pertama kemarin kita diberikan perjalanan yang sangat luar biasa, diberikan panorama yang sangat luar biasa, diberikan pemandangan yang sangat luar biasa, cuaca yang bersahabat. Tapi sayangnya di hari kedua ini, karena si GoGoPro-nya minyak remnya masih bocor di sambungan selang remnya itu, jadi Om Bro tidak melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Mekaki Hills, ke Orong Bukal, dan ke Desa Buon Mas, serta ke Pantai Selong Belanak teman-teman. Jadi mohon maaf ya, maunya Om Bro itu dari Sekotong ini melewati Mekaki Hills, kita turun di Kuta Mandalika dan kita bermalam di sana. Tapi sayang sekali karena ada kebocoran di rem, jadi agar tidak nanti membahayakan Om Bro dan Supermam, kita memutuskan untuk menservis si GoGoPro dulu di daerah Mataram. Jadi kita akan lanjutkan dulu perjalanannya. Kita akan merubah schedule di hari kedua ini, yang mana kita akan melanjutkan perjalanan untuk eksplor pemandangan jalur estetik asik di daerah Sekotong. Kita akhirnya balik lagi ke pusat kota Mataram untuk memperbaiki si GoGoPro dulu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti dari Mataram kita akan lanjut untuk menuju ke Kuta Mandalika, tetap sesuai jadwal. Jadi untuk hari kedua ini Om Bro bersama Supermam akan mengeksplor di seputaran Kuta Mandalika, dan kita akan bermalam di Kuta Mandalika sebelum nanti di hari ketiga kita akan lanjut perjalanannya menuju ke Sembalun. Jadi agar perjalanan kita tenang, kita
servis saja dulu GoGoBro gitu katanya Supermam, sehingga perjalanan nanti di Sembalun juga bisa lebih aman. Karena apa? Karena nanti medannya di Sembalun itu pasti akan mendaki perbukitan dan menuruni perbukitan. Jadi sama halnya seperti kita kalau melewati Mekaki Hills, itu medannya cukup ekstrim teman-teman semuanya. Jadi kita putuskan untuk ke Mataram dulu. Oke, jadi kita akan lanjut perjalanannya. Jadi kita kembali lagi ke jalur saat kita berangkat untuk menuju ke Krishna Bungalow. Jadi bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih perjalanan umroh di hari pertama, teman-teman nanti bisa tonton di konten yang ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran juga dengan seperti apa review hotel Krishna Bungalow, hotel sebenarnya sih bukan hotel, dia bungalow teman-teman, lebih kerasa ke homestay dengan harga yang bersahabat dengan view estetik asik. Seperti apa reviewnya nanti teman-teman bisa nonton juga di konten umroh yang ini. Oke ya, jadi kita akan lanjut dulu. Ini adalah perjalanan umroh balik menuju ke kota Mataram. Jadi kita akan melewati kembali Pelabuhan Lembar. Jadi kita melewati jalur yang kita lewati di perjalanan di hari pertama. Nah, nanti ada salah satu tantangan yang akan kita lewati di jalur ini, yaitu jalur Jurang Grepek namanya teman-teman. Jalur Jurang Grepek itu adalah jalur yang waktu kita berangkat ke Sekotong itu adalah tanjakan. Nanti teman-teman bisa lihat di kontennya umroh yang pertama, Explore Lombok 360, nanti di konten yang ini teman-teman. Oke ya, itu di konten yang itu. Dan bagi teman-teman yang penasaran kalau umroh melanjutkan kembali konten hari kedua ini menuju ke Mekaki Hills, seperti apa sih jalur touringnya? Nah, nanti teman-teman juga bisa ditonton di konten yang tadi, di konten yang ini ya, Mekaki Hills Lombok 360, seperti itu. Jadi jalurnya untuk melintasi jalur dari Sekotong menuju ke Mandalika via Mekaki Hills, jalurnya seperti itu teman-teman. Agak ekstrim, jadi umroh kenapa memutuskan untuk kembali menuju ke Mataram saja untuk memperbaiki si GoGoBro agar perjalanan kita nanti di Sembalun juga tenang dan nyaman. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman nantinya yang ada memodifikasi pengiriman atau memodifikasi motornya, sebaiknya di test drive dulu di tempat asalnya teman-teman sebelum melakukan perjalanan jauh. Jadi kemarin tuh umroh tidak sempat untuk test drive jauh, jadi langsung dipakai gas saja ke Lombok seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Jadi demi keamanan kita bersama, lebih baik kita servis dulu si GoGoBro. Dan kebetulan juga ada kerusakan, bukan kerusakan sih, ada problem di kelistrikannya. Jadi speedometernya itu kadang hidup dan kadang mati seperti itu. Jadi umroh sudah bisa prediksi bahwa kalau ada kejadian seperti itu, ada sekring di GoGoBro yang bermasalah, dan kebetulan umroh tidak membawa cadangan sekring, jadi kita harus kembali juga ke Mataram seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Jadi seperti inilah rute yang kita lewati untuk kembali menuju ke Mataram, melewati jalur yang awal kita lewati di daerah Sekotong Barat menuju Sekotong Tengah. Nanti kita akan melewati Jurang Grepek, jalur tanjakan dan turunan, dan kita akan kembali ke Mataram. Nanti kita di Mataram akan makan siang di sana sebelum kita lanjut perjalanannya menuju ke Kuta Mandalika. Oke teman-teman semuanya, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Umroh akan putarkan musik sembari menemani perjalanan kita menuju ke HPZ Mataram. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini umroh sedang berada di HPZ Lombok teman-teman, di daerah Mataram ya.
Nah, jadi awalnya kita mau konten ke Mekaki Hills dan ke Pantai Orong Bukal, maunya ke sana, tapi karena sayang sekali ada trouble dengan remnya si GoGoBro, jadi Om Bro harus mampir ke Mataram dulu teman-teman semuanya. Ini dia. Jadi ada kebocoran sedikit di selang rem yang kemarin baru kita install nih. Dan kita akan servis dulu di HP set Lombok teman-teman. Oke teman-teman, jadi mohon maaf ya untuk D2 ini Om Bro bersama Supermam belum bisa ajak teman-teman semuanya ke Mekaki Hills lagi, ke Orong Bukal dan Selong Belana. Tapi kita akan tetap ke Mandalika sebentar lagi setelah kita servis motornya, dan kita akan eksplor beberapa pantai yang ada di Mandalika dan beberapa bukit yang ada di dekat-dekat dengan Mandalika sebelum besok kita eksplor lanjut ke Sembalun. Jadi kita akan tunggu dulu proses servisannya si GoGoBro. Setelah itu kita akan lanjut lagi perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, selepas kita dari HP set tadi setelah servis rem karena kurang kenceng, kita makan siang dulu di lesehan Taliwang Irama 3 teman-teman. Nah ini kita karena Supermam mau makan taliwang, katanya kita langsung makan taliwang. Yuk sayang, akhirnya tercapai ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini dia menu makan siang kita. Jadi ada yang sudah paketan untuk berdua, Om Bro ambil yang paket B teman-teman. Paket B. Sudah dapat ayam bakar taliwang, ikan bakar taliwang, mantap. Nah ini menu-menu lainnya. Ada prasmanan. Dan ini ada menu ala catnya. Ini teman-teman semuanya. Oke ya, bisa dilihat ya tuh. Nih Om Bro screenshotin 1 2 sip. Oke, semoga bisa terlihat jelas. Akhirnya Supermam bisa makan taliwang, hadiah hari pernikahan kita sayang, di hari kedua tur Lombok 360. Gak perlu kata-kata, perlunya ayam taliwang. Gak perlu kata-kata, perlu ayam taliwang ya. Gak kenyang sama kata-kata. Nah ini dia untuk tempat makannya, di sini juga cukup luas teman-teman. Tuh ada banyak table, tuh table juga di sebelah sana. Jadi sangat luas. Om Bro sama Supermam di sini. Ya. Kasih Mbak. Ini dia menu paketan kita. Ini sayang. Ada bilang hadiah, terima kasih hadiah happy anniversary yang ke-14-nya ya. Iya sayang. Kan ibu gak perlu kata-kata, perlunya ayam taliwang. Mantap. Tapi di Lombok. Ya. Tuh, jadi ini menunya teman-teman. Ada nasi, ada plecing, 2 ya sayang ya. Tuh, Plecing kangkung Lombok, biar puas. ada ayam taliwang sudah dibelah, ada ikan baronang, Enggak. ikan air tawar ya, Jair. jair, ada sambalnya, ada tahu Lombok, ada beberuk, tuh, ini ada bumbu rujak, dan ada air kobokan. Mantap. Kita makan dulu sayang. Yuk makan. Buka gini ya Pak Jo? Ya karena ngasih ini. Bagaimana sayang? Mantap. John. Hah? John Sajan. Jadi setelah makan ayam taliwang tadi, kita akan lanjut perjalanannya ke Kota Mandalika. Jadi waktu tempuh dari Cakra Negara tadi tempat Om Bro makan bersama Supermam di warung lesehan Irama 3
3 Taliwang. Itu kurang lebih sekitar 1 jam, dan kita akan tiba di Kota Mandalika di jam kurang lebih jam 4 sore ya. Mudah-mudahan nanti cuacanya bersahabat. Setelah kita beres-beres, kita akan coba eksplor pantai-pantai di sana untuk menikmati sunset di daerah Kuta Mandalika. Jadi mohon maaf sekali lagi, Umbro belum bisa ajak teman-teman semuanya untuk mengulang perjalanannya kembali ke Mekaki Hills, Orong Bukal, Pantai Buun Mas, dan Pantai Selong Lana. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk jalur touringnya teman-teman nanti bisa tonton di kontennya Umbro yang ini. Di konten itu adalah konten pembuka di konten 360 di perjalanannya Umbro 3 bulan yang lalu bersama Supermam untuk explore Mekaki Hills. Jalur Mekaki Hills, Tugu Persaudaraan Biker, Orong Bukal, Buun Mas, Selong Lana menuju ke Kuta Mandalika. Jadi nanti perjalanannya di hari kedua ini kita habis servis si GoGo karena remnya bermasalah, itu minyak remnya bocor teman-teman. Dan mudah-mudahan ini setelah diperbaiki tadi oleh pihak HPZ, remnya normal, dan besok kita akan lanjut ke Sembalun. Nah ini di depan ada monumen Kota Mataram teman-teman semuanya. Tuh. Negara tadi kita diajak melewati jalur-jalur pedesaan oleh Google Maps teman-teman semuanya. Dan di depan kalau bisa terlihat jelas di GoPro ya, itu ada bukit di Kecamatan Gerung ya kalau Umbro nggak salah. Tadi waktu di resto makan-makan sempat ngobrol-ngobrol dengan guide untuk mengetahui atau berbagi ilmu jalur-jalur rute estetik asik yang ada di daerah Lombok nih teman-teman. Jadi sembari kita makan, setelah selesai makan kita sebat, kita ngobrol-ngobrol dengan guide, tanya-tanya jalur. Nah itu di depan ada perbukitan, sepertinya adalah perbukitan di daerah Kecamatan Gerung, yang mana di bulan-bulan tertentu katanya itu biasanya kita bisa melihat negeri di atas kabut asik. Jadi modelnya kalau dari perbukitan kita melihat Kecamatan Gerung itu berkabut di pagi hari ya, jadi sangat estetik asik. Seperti di konten D1 waktu di Sekotong, waktu ngeres di Mangrove Sekotong Tengah itu, di sana ya Umbro bisa menikmati suasana kabut di pagi hari. Perjalanan Umbro di D1 atau hari pertama. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Sudah menempuh 163 kilo dari hari pertama dari Denpasar menuju ke sampai di sini 163 kilo teman-teman di odometer yang sudah Umbro, dan bensin masih setengah tangki. Kita nanti mungkin di Kuta Mandalika beli bensin lagi di sana. Oke, kita akan lanjut dulu. Saat ini kita sedang melintasi Desa Jagaraga namanya. Desa Jagaraga di Lombok Barat ini ya kalau tidak salah ya, Kabupaten Lombok Barat teman-teman. Di Umbro tulis deskripsi. Ya betul. Jalan Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Cabang Kuripan, Kauripan atau Kuripan gitu teman-teman. Dan di depan semakin dekat kita akan menikmati panorama perbukitan estetik asik ini seperti di depan. Selamat datang di Desa Kuripan ya, Desa Kuripan tadi Desa Jagaraga, ini Desa Kuripan teman-teman semua. Ada perbukitan ya di depan jalur pedesaan, sangat-sangat luar biasa panorama. Nah, ini kita sudah memasuki jalan bypass teman-teman. Lalu
Jadi Om Bro mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya. Jadi begitulah tadi kualitas suaranya GoPro dengan mic eksternal yang spon ujung micnya itu lepas teman-teman. Jadi spon micnya itu nggak bisa kepasang, jadi hilang. Jadi kita nggak bisa servis atau pasang atau lem. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya Om Bro nggak bisa menyajikan konten yang maksimal untuk teman-teman semuanya di Lombok Day 2 atau hari kedua ini. Jadi saat ini kita sedang berada di jalur lintas Kota Mataram untuk menuju ke Bandara Internasional Lombok atau Lombok International Airport untuk menuju nantinya ke Kuta Mandalika teman-teman semuanya. Jadi beginilah suasananya, vibesnya seperti kita melewati jalan bypass Ida Bagus Mantra di Kabupaten Karangasem, Pulau Dewata, Bali. Jadi seperti inilah vibesnya. Kebetulan juga Om Bro ingin mencoba saja apakah dengan speed yang cukup cepat dan angin yang cukup kencang di daerah ini apakah berpengaruh dengan suara mic-nya. Ternyata berpengaruh teman-teman. Jadi Om Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan berikutnya karena Om Bro nggak ngebut itu suara audionya bisa lebih maksimal lagi. Nah saat ini kita sedang berada di sisi luar Lombok International Airport tuh, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu adalah kawasan Lombok International Airport atau Bandara Internasional Lombok teman-teman. Dan di depan kita akan memasuki bundaran yang mana kalau ini adalah bundaran untuk akses menuju ke pintu masuknya Lombok International Airport. Di bundaran ini dengan landmarknya ada tulisan, nah ini ke kiri ini kita ke Lombok International Airport. Di sini ada tulisan Welcome to Lombok teman-teman. Di landmarknya di bundaran bandara. Nah kalau lurus itu kita menuju ke Sembalun. Om Bro hampir salah jalan tadi. Jadi kita akan menuju ke Kuta Mandalika melewati jalur ini. Ini dia jalurnya. Jadi kalau teman-teman yang nantinya mau ke Sembalun itu bisa melewati jalur bundaran Airport Internasional Lombok. Nah saat ini Om Bro sedang berada di sebuah jalur estetik asik untuk menuju ke Kuta Mandalika. Tepatnya di jalur lintas Desa Ketara. Ketara atau Ketara gitu. Kalau Ketara bahasa Balinya itu ketahuan teman-teman. Jadi di sini ada nama desa, Desa Ketara di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jadi seperti inilah jalur atau jalur lintas yang akan teman-teman lewati nantinya apabila teman-teman akan melakukan perjalanan. Teman-teman semuanya, jadi di depan ini ada salah satu spot wisata Mandalika. Nah, rumah adat Sasak Ende. Ende atau Ende? Nah, ini rumah adat Sasak Ende. Kampung Sasak Ende. Jadi ini adalah spot wisata ya. Di depan juga ada, di sini sama di depan juga ada juga ya. Satenya saya. Yang di depan ini ada dua, ada di Sasak Ende, Sasak Sade di depan. Dan satu lagi itu ada rumah adat wisata rumah adat Sasak Sade, Sade atau Sade gitu teman-teman nanti di depan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah touring ke Lombok itu sudah tidak asing lagi. Biasanya anak-anak motor yang touring ke Lombok dari Mataram atau dari Pelabuhan Lembar menuju ke Kuta Mandalika itu biasanya menyempatkan diri untuk fotoan di salah satu spot signboardnya rumah adat. Nah ini dia teman-teman di depan. Sebentar lagi kita akan melewati spot wisata rumah adat Sasak Ende, Sasak Sade di depan teman-teman. Nah ini dia. Nah ini ada signboardnya ya di sebelah kiri berwarna putih dengan landmark Sade Village seperti itu. Jadi ini rumah adatnya bisa terlihat dari jalan raya yang kita lewati di sebelah kiri dan di sini ada rest area di sebelah kanan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan perjalanan touring atau trip tidak asing lagi, Om Bro sudah beberapa kali fotoan di rumah adat itu. Jadi Om Bro tidak mampir lagi ke sana dan kita akan langsung menuju ke spot wisata berikutnya yaitu Pantai Kuta Mandalika. Nah di depan ini ada gapura Welcome to Kuta, bukan Kuta Bali teman-teman, Kuta Lombok nih. Welcome to Kuta, Kuta. Kita sudah tiba di Kuta Lombok, Lombok Tengah, kecamatan Lombok, kabupatennya Lombok Tengah. Wih jalurnya di atas. Lagi ngerayu-ngerayu Supermam. Nanti kalau ada rezeki kita beli antara CRF atau CB 150 Street Fire teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau beli CRF Supermam, kalau misalnya pingin touring yang agak blusukan-blusukan, Supermam nggak bisa ikut. Tapi kalau beli CB 150 Street Fire, Supermam bisa tetap ikut. Kalau mau dibawa touring jalur es krim juga Supermam bisa tetap ikut seperti itu. Ya mudah-mudahan ada rezeki. Bro
mau direstorasi, modifikasi estetik asik dulu nanti. Kalau sudah bisa kebeli CB 150 Streetfire atau CRF 150L. Nah, ini kita sudah tiba di pertigaan. Kalau ke sana kita ke Kuta teman-teman, kita mau ke Pantai Maun, mau check in dulu di Hotel Lombok Holiday Hotel namanya. Salah satu hotel yang Om pilih untuk menginap di malam kedua kita di Lombok ini. Nah, nanti kita akan buatkan konten reviewnya juga untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mencari akomodasi murah, hotel yang ada kolam renangnya, itu harganya cuma 200 ribuan. Teman-teman mungkin bisa menginap di Lombok Holiday Hotel. Tapi kita nggak tahu ya situasi hotelnya terbaru. Kita nanti akan review teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Sapo. Oh, rame kayaknya, ada masakan Padang. Kalau di sini sih relatif lebih rame teman-teman, pastinya dibandingkan dengan di Sekotong kemarin malam. Kita datang dari Mekaki doang, dari atas sana ya sayang ya. Kolam renangnya di atas bukit. Nah, nanti di depan dekat-dekat dengan pantai itu ada pertigaan, nomor akan ambil ke kanan untuk menuju ke hotelnya. Ibu sudah tak kirim ya screenshot ini ya, belum ya? Oh ya, yang hotel ini belum ya. Ntar ya di sana ya. Kita selip dulu teman-teman, bawa tanah. Takut nanti matanya kelilipan. Puskesmas Kuta. Kantor Kepala Desa Kuta. Itu tadi teman-teman, kantor Kepala Desa Kuta, Jalan Raya Kuta Lombok NTB. Indomaret. Kafe banyak nih teman-teman, menuju ke dekat hotel tempat umum menginap di malam kedua, di day 2, hari kedua ekspor Lombok 360. Party area, ada diskotek di sini. Kuta yang Kuta tahun 90-an nih teman-teman. Jadi kalau Kutanya Bali tahun 90-an mungkin hampir sama seperti ini sih. Nah, kita belok sini sayang. Nah, waktu itu kan kita datang dari sini ya, dari Mekaki ya. Kita lurus ke sana beli nasi campur teh ya. Oke. Hotel Matahari Inn Kuta Lombok. Nah, dari Hotel Matahari Inn Kuta Lombok kita masuk ke sini teman-teman. Ini ada gang Lombok Holiday Hotel. Nah, ini dia teman-teman, hotelnya Umroh bersama Supermaram. Ini udah sampai teman-teman semuanya. Cara check in dulu sayang. Oke teman-teman semuanya, jadi ini dia tadi akses jalannya. Ini dia hotelnya di sebelah sana teman-teman. Nah, ini akses jalan dari jalan utama Lombok Holiday Hotel. Jadi untuk ke pantai itu kita bisa berjalan kaki ya. Itu udah pantai teman-teman di sebelah sana. Nanti kita coba terbangin drone dari depan kamar sebelum kita jalan ke pantainya. Nah, Supermam masih check in dulu. Ini dia lobbynya. Oke, kamarnya sudah siap nih teman-teman semuanya. Ini dia Lombok Holiday Hotel. Sayangnya landscape-nya kurang tertata ya. Itu kamar-kamarnya teman-teman semuanya di sana. Ya, untuk dari harga dari Umroh dapat di Agoda itu di 240.000 ya per malam. Nah, ini landscape-nya kurang tertata. Umroh dapat kamar di sini teman-teman. Tuh. Sayang hotelnya tidak terawat. Sebenarnya bagus ya karena dekat dengan pantai. Tapi karena kita meminimalisir budget perjalanan,
Jadi inilah dia hotelnya. Ini dia kamarnya. Semoga AC-nya dingin. Nah, ini teman-teman semuanya. Sini ada wifi. Kamar-kamar. Ada pool akses. Tapi sepertinya kolam renangnya nggak hidup teman-teman. Dan ini dia kamarnya Om Bro. Kamar 101. Ini dia tempat tidur. Ada kursi dan toiletnya atau kamar mandinya. Nih, ya. Ada kloset seperti biasa standar. Bersih sih kamar mandinya teman-teman. Ada shower. Dan ini dia kamarnya. Lombok Holiday Hotel 240.000 plus breakfast tuh teman-teman. Nah ini dia. Oke ya, itu dia review kamarnya. Nanti kita akan lihat fasilitas apa saja yang ada di sekitaran Lombok Holiday Hotel Mawun, Kuta, Mandalika. Asik. Oke teman-teman semuanya, jadi dari hotel tempat Om Bro menginap di Lombok Holiday Hotel, Om Bro bersama Supermam mau jalan-jalan dulu ya. Jadi di hari kedua ini karena si Gogo Bro ada trouble di sistem pengiriman dan di kelistrikannya tadi Bu ya. Jadi ada beberapa spot-spot atau tempat-tempat yang kita skip. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita ada waktu, kita akan explore lagi. Kita cari waktunya dan kita akan explore spot estetik asik di daerah Buun. Dan sekarang kita akan menuju ke Pantai Kuta, Mandalika. Di Pantai Kutanya teman-teman, di sidewalk Pantai Kuta nama venue-nya. Dari hotel Om Bro jalan kaki sama Supermam. Dan kita akan lihat ke estetik asikan tempatnya. Nah ini dia jalur yang kita lewati ya. Jalan-jalan sore, hati-hati, nyur melambai, nanti tepen nyuh ndasmu, wih, sip. Anginnya kencang juga di sini. Nah itu udah kelihatan perbukitan dan pantainya di depan. Kita akan jalan-jalan sore sembari menunggu sunset ya teman-teman semuanya. Estetik asik suasana di Kuta ini. Mungkin Kuta tahun 70-an masih seperti ini. Kalau Kuta Bali ini Kuta Mandalika nih teman-teman. Kuta Lombok. Dari hotel, dari Jalan Pantai Mawun, kita melewati perkampungan nelayan nih teman-teman di tepi pantai menuju ke Kuta Beach Sidewalk-nya Lombok. Ini dia perkampungan nelayannya. Nah, di sini ada pilar-pilar beton seperti yang akan dibangun dermaga nih teman-teman. Itu dari perkampungan nelayan yang kita lewati ya. Itu ada Supermam, asik. Itu dia dermaganya teman-teman. Dan kita akan lanjut lagi jalan-jalannya menuju ke Kuta Mandalika ya. Ada landmark di sana. Mudah-mudahan kita sampai di sana, ada tebing-tebing juga. Kita akan fotoan di sana nanti. Jalan-jalan dulu sayang ya. Capek motoran. Mudah-mudahan ada masuk angin. Masuk angin, nah ya.
Oke ya, jadi kita sudah sampai nih di spot pantai. Apakah ini Pantai Kuta teman-teman? Sepertinya ya. Nah, jadi kita akan jalan di antara bebatuan di depan. Jadi matahari sudah mulai kelihatan lagi. Sama Supermam. Semangat ya jalan-jalan sayang. Nah, kita akan masuk di antara bebatuan yang ada di depan ini. Nah, ini dia teman-teman. Di sana ada landmark Mandalika. Nanti kita akan ke sana. Nih, landscape pantainya teman-teman semuanya bisa dilihat ya. Mau difotoin sayang? Ya. Sini ya. Oke, kita fotoin Supermam dulu. Ada batu karang ranting mati katanya Supermam di atas. Tuh teman-teman. Tuh teman-teman. Nah, di belakang batu karang ini adalah landmarknya Mandalika. Mudah-mudahan nanti dari akses pantai ini bisa mengakses ke landmarknya ya. Ini dia batuan. Airnya lagi surut nih teman-teman di Pantai Kuta di sore hari ini. Tuh batu karang. Wih, mantap ya Pantai Kuta nih, apalagi kalau pas gelombangnya pasang saya. Enak nih, kalau agak sedikit pasang gitu mau rendeman. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di landmarknya Kuta Mandalika dengan panorama pantainya yang ada di sebelah sana teman-teman. Dan ini adalah Kuta Mandalika Sidewalk namanya ya. Ini Kuta Mandalika Sidewalk. Dan di sini ada Raja Hotel. Bersin sayang, masuk angin. Sini sayang yuk. Dari landmark Kuta Mandalika kita lanjut ke sini teman-teman. Di sini ada spot fotoan batu karang juga. Tuh, landscape-nya luar biasa ya. Semoga bisa tetap dijaga kebersihannya. Ada landscape fotoan di sini teman-teman, pohon ranting mati lagi. Wih, menjelang sunset nih luar biasa teman-teman semuanya. Tuh perbukitan di sebelah sana, mantap. Kelihatan pasirnya gede-gede soalnya ya. Ini masuk lagi ke ini Sendal dibuka sendalnya dulu. Nah, ini dia view 180 derajat teman-teman di Pantai Kuta Mandalika. Ada Supermam sudah fotoan. Kita tambah ya 360. Suasana sore di Pantai Kuta Mandalika. Nah, untuk teman-teman yang nggak kuat jalan nih, ada yang nyewain sepeda listrik ya di sini dengan harga 25.000 teman-teman, sampai 1 jam
bebas dibawa kemana aja, jangan dibawa pulang aja kata mbaknya. Ini sepeda listrik nih sebelah sini. Tuh. Itu ya update-nya teman-teman. Kita akan lanjut dulu untuk balik ke hotel. Ocean Side Mandalika. Ketupuan ini dah. Tapi banyak yang kosong masih. Oh, ada kan Solaria. Relia. Jalan pariwisata Pantai Kuta. Oh, jalan pariwisata nih. Oke teman-teman semuanya, kita mau beli jus dulu ya. Beli jus ya. Beli jus ya di warung makan Bude. Tempat yang waktu di konten pertama ya umroh dari Mekaki Hills tuh kesini ya sayangnya. Ke sarapan. Ikan lagi sayang, pizza ikan. Pepito Libir gampang nih, dekat sama Lombok Holiday Hotel tuh ada Pepito. Banyak warung lokal juga. Oh, nah maksudnya kalau mau nyari minuman keras juga kan Pepito juga. Wah, hati-hati. Yuk. Kanan. Ya, yang tadi ya. Di kebun lah gini nah, wah. Di kebun gini nah. Di kebun segini nah ada. Luasan ini. Oke teman-teman semuanya, di hari kedua ini umroh akan jalan-jalan malam ya di Kuta Mandalika, melihat suasana malam di Kuta Mandalika seperti apa sih. Nah, jadi kita mau siap-siap dulu di jam apa nih ya? Di jam 8 malam teman-teman. Kita akan coba untuk jalan-jalan malam di Mandalika. Sekalian cari makan malam sih sama Supermam. Udah siap sayang? Oke, kita lanjut dulu.
Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro sudah tiba di kawasan Basar Mandalika namanya. Ini adalah simpang Basar Mandalika, yang mana di Basar Mandalika ini banyak ada food court ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sempat fotoan tadi di sini di Basar Mandalika. Sini ada banyak spot-spot makanan, tuh bisa dilihat. Ada stage juga, biasanya kalau weekend itu ada acara di sini. Dan di sebelah sana tadi nanti Om Bro akan coba rekam pakai GoPro, yang mudah-mudahan hasilnya bagus. Di situ banyak ada food court. Oke, kita akan lanjut dulu untuk explore lagi. Nah, di sini dari Basar Mandalika jarak 100 meter tuh ada spot foto The Mandalika namanya teman-teman tuh. Superman nanti foto sini ya sayang ya, foto ini ya. Sana sayang. Ini dia landmarknya teman-teman. The Mandalika, Kuta Lombok ya. Managed by ITDC. Oke, jadi di seputaran landmark ini, tadi kita waktu sore itu sempat jalan-jalan di seputaran sana, yang ada landmark Kuta Mandalika ya gede. Di sini juga ada beberapa beach club nih teman-teman tuh. Kita akan mendekat coba ya. Nah ini dia beach clubnya teman-teman di sepanjang jalan Kuta Mandalika ini.